Itu yang akan saya tanyakan kepada Kang Saan Mustafa. Kang, kalau di sini Bang Kodari mengatakan momen pertemuan ini bisa kita artikan bukan hanya pertemuan formalitas politik saja. Bisa jadi menjadi sebuah game changer. Apa ya maksudnya? Berubah haluankah Nasdem untuk Pilpres 2024? Kang Saan boleh dijawab. Ya, pertama pertemuan Pak Surya dengan Pak Jokowi ini kan serius ya. Karena Nasdem masih konsisten untuk terus mendukung dan mengawal pemerintahan sampai akhir. Karena itu maka pertemuan untuk membicarakan terkait dengan agenda kebangsaan, program dan kebijakan pemerintah antara Presiden dengan Ketua Umum Partai Pak Surya itu menurut saya penting dan memang harus seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya Pak Surya juga ya dalam setiap pertemuan kan juga pasti ada sisi-sisi untuk mengingatkan terkait dengan berbagai program dan kebijakan. Itu satu hal. Nah, yang kedua, kalau misalnya tadi Mas Kodari mengatakan ini game changer, bahwa yang paling penting bahwa kedua tokoh ini, Presiden Pak Jokowi dan Ketua Umum Pak Surya, itu sama-sama sudah memiliki sikap politik yang berbeda, sikap politik masing-masing. Dan di antara keduanya itu sangat menghormati dan menghargai sikap politik masing-masing. Jadi itu dua-duanya mengedepankan untuk saling menghargai, menghormati bahwa sikap politik terhadap dukungan boleh berbeda, tapi yang namanya persahabatan itu tetap penting untuk membicarakan berbagai hal. Apalagi sekali lagi saya katakan bahwa Nasdem masih ada dalam koalisi. Jadi Nasdem tidak akan pernah mengubah haluan politiknya, bahwa Nasdem tetap akan mencalonkan Pak Anies jadi dari bakal calon presiden akan menjadi calon presiden nanti di akhir Oktober, dan kita juga berkepentingan dan akan terus bekerja keras untuk memenangkan Mas Anies. Dan tentu juga Pak Jokowi kan gitu loh. Kalau Pak Jokowi nanti punya preferensi terhadap siapa yang akan Pak Jokowi endorse kan gitu. Jadi sekali lagi Nasdem tidak akan mengubah haluan politiknya dalam arti pencapresan. Tapi kalau misalnya haluan politik bersama pemerintah sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, Nasdem tetap komit, tetap loyal dan tetap akan mendukung dan mengawal pemerintahan sampai akhir masa jabatan. Bang Kodari, jawaban Kang Saan masih istiqomah ini. Apakah mungkin juga bisa berubah di akhir-akhir atau bagaimana? Ya, pertama kan pertemuannya baru sekali, jadi Kang Saan masih harus istiqomah. Nggak tahu nanti kalau pertemuannya 2 kali, 3 kali gitu kan. Habis itu nanti misalnya Pak Anies juga ikut ngopi-ngopi, ya itu maksud saya jangan ditutup kemungkinan itu. Tapi paling tidak beginilah dari yang sudah terjadi dan dikatakan kan Pak Jokowi nanya mengenai calon wakil presiden. Bukan mustahil nanti begitu sudah diketahui nama calon wakil presidennya Pak Surya Paloh yang akan ngasih tahu Pak Jokowi gitu. Pak ini saya udah punya nama calon wakil presiden. Ketemu lagi kita, ketemu kan gitu. Terus diskusi, Pak ini calon wakil presidennya ini, gimana kalau ini? Terus Pak Jokowi kan komentar gitu kan, Pak kalau bisa tuh gini. Bisa berubah itu nama, game changer bukan? Game changer itu menurut saya gitu loh. Jadi tapi begini poinnya adalah hubungan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi ini itu nggak pernah benar-benar putus. Nah saya pribadi kan melihat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu kan bersifat bukan hanya rasional tapi juga emosional. Gitu. Bahwasanya pada hari ini secara rasional berbeda, tapi secara emosi itu masih ada, saya kira itu tidak bisa dibantah lah. Yang kedua, seribut-ributnya dalam tanda kutip antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu belum pernah atau tidak pernah sampai satu titik di mana dulu Pak Surya Paloh ribut dengan SBY gitu loh. Yang kemudian sampai berlanjut ke masalah hukum gitu ya. Dengan medianya Pak Surya Paloh misalnya begitu. Nah sampai sekarang kan nggak terjadi gitu loh. Titik itu tuh nggak terjadi. Yang muncul sekarang ini kan hanya bahwa sudah lama nggak ketemu dan ada pertemuan yang tidak dihadiri oleh Surya Paloh dan itu dianggap bahwa hubungannya merenggang. Tapi bukan putus loh. Nah, pertemuan kemarin itu mengkonfirmasi bahwa hubungan ini tidak putus, melainkan renggang gitu. Nah, renggang pun juga kalau mau diruntut-runtut
Ya bisa aja dari kacamatanya Pak Surya Paloh. Ya. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh ini memang secara sejarah udah pernah begini juga dengan Pak SBY. Dengan Baik. SBY awalnya dekat, lalu kemudian jadi jauh. Sekarang dengan Pak Jokowi dulu dekat, sekarang jauh. Nah mungkin kalau Pak SBY jauh lalu kemudian putus, dengan Pak Jokowi kelihatannya per hari ini Oke. nggak putus gitu loh, masih nyambung gitu. Nah kalau sudah nyambung, anything can happen. Anything gitu can loh. happen Anything ya. can happen. Ibaratnya sebelum janur kuning dipasang, Iya. kita tidak bisa mengatakan itu final ya. Betul, bahkan belajar pengalaman kemarin, janur kuning udah pun calon juga bisa lari ke Mantannya mantan. kabur ke mantan ya. Iya, Oke. lari ke mantan. CLBK nih ceritanya. Iya. Mas Owi, boleh dong dikomentari kira-kira setuju tidak bahwa pertemuan ini bisa jadi game changer, bahwa ada yang berubah pasca pertemuan ini. Bagaimana Mas Owi? Bisa jadi karena masih ada waktu sekitar 3 bulan ke depan menuju pendaftaran ke KPU. Seperti tadi, meskipun jalur kuningnya melengkung, bahkan penghulunya sudah datang, kemarin di Sulawesi itu pengantinnya hilang gitu. Jadi itu kalau diajak dianalogikan. Tapi begini, melihat pengalaman-pengalaman politik sebelumnya, pengalaman pemilu bukan sebuah hal yang mustahil ketika terjadi perubahan sikap di akhir-akhir menjelang pendaftaran ke KPU. Namun demikian, pada hari ini kita masih menghormati posisi masing-masing. Kita menghormati posisi Nasdem yang sudah mencalonkan Pak Anies Baswedan untuk 2024 dan 2029, dan posisi kami juga mencalonkan Pak Ganjar untuk 2024. Meskipun pada saat ini kami dengan Nasdem masih sama-sama di koalisi pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Itu kan indah. Saya dengan Kang Saan dalam beberapa hal masih bisa bekerja sama gitu kan. Karena baik dalam terkait dengan program-program pemerintahan maupun juga kebijakan di parlemen. Tapi untuk 2024 kita sudah mengambil posisi masing-masing yang berbeda. Kita tunggu saja 3 bulan ke depan, ini insya Allah eskalasinya akan meningkat. Bukan tidak mungkin pertemuan-pertemuan antara Pak Presiden Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu akan terulang kembali. Atau bisa jadi pertemuannya juga sering tetapi yang di blow up ke media kemarin. Kita juga nggak tahu. Oke, mungkin Kang Saan boleh dikomentari karena yang menarik adalah di-spill langsung Kang Saan dari Pak Surya Paloh ya, bahwa nanya soal bacawa pres Anies. Ini apa maksudnya tiba-tiba nanya? Apa jangan-jangan ya udahlah merapat lagi kembali atau bagaimana Kang Saan? Wajar dong kalau Presiden penasaran ya. Dan kan yang publik juga hampir mayoritas sudah penasaran. Tidak hanya ke calon presidennya Pak Anies saja, mungkin juga penasaran terhadap calon presidennya yang diusung Mas Awi, Ganjar kan itu. Juga mungkin Prabowo yang sudah bikin kerjasama lebih dulu dari Nasdem deklarasi bulan Agustus, sudah bikin piagam kebersamaan dua partai kan, tapi kan belum juga dideklarasikan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi bertanya siapa calon cawapresnya Pak Anies ke Pak Surya, wajar. Dan karena memang itu menandakan bahwa Pak Surya dengan Pak Jokowi itu tidak ada masalah secara personal. Jadi itu pertanyaan tentang kedekatan hubungan antara Pak Surya dengan Pak Jokowi. Jadi bukan untuk diinterpretasikan lain-lain, misalnya nanti nyodorkan. Dan Pak Surya juga menjawab kan memang di awal untuk soal calon wakil presidennya Pak Anies sepenuhnya diserahkan ke Pak Anies. Oke, mungkin terakhir di sini Bang Kodari, kalau memang kedekatan ini sudah ada, sahabat lama, kakak sama abang, bukankah lebih mudah untuk Pak Surya Paloh dan Nasdem dari awal memang tidak mengusung Anies Baswedan, memang perapat saja ke pilihannya Jokowi? Gini, saya tuh melihat Nasdem itu majukan Anies, ini analisa saya ya, tentu bisa salah. Itu karena ada kebutuhan untuk punya calon yang bisa mendongkrak suara Partai Nasdem begitu. Ya lepas dari macam-macam kemungkinan analisa, saya sederhana saja, Nasdem itu membutuhkan kotel efek begitu. Dengan si ini nggak dapat, dengan ini nggak dapat, berarti harus punya calon presiden sendiri dengan segala resikonya begitu. Tapi balik lagi soal calon wakil presiden ya, menurut saya penting sekali Pak Surya Paloh itu cerita sama publik bahwa Pak Jokowi itu nanya siapa wapresnya, itu penting itu penting banget gitu. Nah sebaliknya juga boleh saya mau spekulasi sedikit. Boleh. Jangan-jangan Pak Jokowi udah ngasih saran-saran juga Pak Surya Paloh. Untuk apa saran? Kan kompetitor, bagaimana? Itu kan kompetitor kan kata publik tadi. Iya. Mas Owi apa Mas? Ini kata publik gitu kan.
Loh, tapi kan buktinya pada hari ini ketemu. Kalaupun misalnya kompetitor, tapi kan hubungannya nggak putus. Oke. Masih ada ruang untuk ngomong. Nah, ditanya siapa calon wakil presidennya. Tapi nggak diceritakan oleh Pak Surya Paloh. Jangan-jangan Pak Jokowi kasih saran juga, Pak, bagus juga kalau Pak Anies itu calonnya si A, si B, si C gitu. Nah, Baik. jangan-jangan yang tiga ini nggak muncul. Nama yang biasa di baliho udah muncul. Itu maksud saya game changer. Itu Baik, game baik. changer. Baik. Mungkin terakhir ya, singkat saja mungkin ke Mas Owi. Jadi kira-kira bagaimana nih Pilpres 2024 akan masih dengan format 3 baca pres ini atau mungkin menjadi 2 atau bagaimana? Bisa berubah Oke. dalam 3 bulan ke depan gitu kan. Bisa jadi 4 juga gitu. 4 tambah banyak ya. Baik, kalau Kang Saan bagaimana Kang Saan? Ya kalau saya sih lihat dari awal ya, kalau kita tarik jauh ke belakang ya, dari mulai preferensi survei macam-macam, saya sih masih meyakini ini bisa 3 pasang aja. Oke, ya kita tunggu nanti bagaimana ya ini dinamika dari Pilpres 2024. Masih ada waktu beberapa bulan lagi, 3 bulan. 5 menit bisa berubah, apalagi 3 bulan. Bisa berubah. Ini bisa 5 detik juga bisa berubah. Dan jangan lupa ya, 2019 itu ada satu partai yang mau dengan Jokowi. Ya. Keinginan nggak terpenuhi, pindah lagi ke Tiba-tiba Prabowo. Nggak terpenuhi, mau balik lagi ke Jokowi, ditolak. Gitu. Oke, kita tunggu nanti bagaimana ada pergerakan apa lagi untuk konteks Pilpres 2024. Apakah ada pertemuan menyusul antara Pak Jokowi dan juga Dengan Pak Surya Surya Paloh. Paloh. Bang Kodari terima kasih banyak, Kang Saan terima kasih, Mas Owi terima kasih. Kita Terima kasih, tunggu Mbak Caca. nanti dinamika Terima kasih. Pilpres 2024 pemirsa.